Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rifki Adil Afnan dengan NIM 22042151. Saya akan menjelaskan materi pertemuan 3-5.17 dalam tugas 3 ini. Yang pertama yaitu Utility Software. Utility Software adalah sistem software yang membantu fungsi sistem komputer agar dapat berjalan dengan benar dan lancar. Utility software juga membantu sistem operasi dalam mengelola, mengatur, memelihara, menganalisa, dan mengoptimalkan fungsi sistem komputer. Salah satu jenis utility software adalah sebuah utilitas atau tools, atau bisa juga disebut dengan alat. Utility software bertugas seperti mendeteksi virus, menginstal dan menghapus backup data, menghapus file yang tidak diinginkan, dan lain-lainnya. Beberapa contoh dari utility software adalah software antivirus, file management tools, compression tools, dan disk management tools. Adapun jenis-jenis dari utility software adalah seperti antivirus, file management utilities, backup utilities, storage device management utilities, disk cleanup tools, dan debugger, dan lain-lainnya. Yang kedua, sistem pendukung manajemen atau MMS. Sistem pendukung manajemen adalah kumpulan teknologi komputer yang mendukung pekerjaan manajerial, khususnya pengambilan keputusan. Sistem pendukung manajemen atau manajemen support memiliki banyak jenis. Dalam hal ini, keseluruhannya dianggap sebagai MMS. Dengan asumsi tersebut, Transaction Processing System, Office Automation, Decision Support System, dan Executive Support System adalah elemen MMS yang akan lebih menunjang ekstensi dari sistem informasi manajemen. Sistem pendukung manajemen dibagi menjadi 8, yaitu Accounting Information System. Yang kedua, Finance Informasi System. Yang ketiga, Marketing Informasi System. Yang keempat, Production Information System. Yang kelima, Personal Information System. Yang keenam, Corporate Information System. Ketujuh, Manajemen Information System. Dan yang terakhir yaitu informasi sistem lainnya. Lalu selanjutnya yang ketiga yaitu sistem pengelolaan transaksi atau TPS. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Teknik pengolahan data yang biasa diperoleh melalui 1. Batch processing, 2. Online processing, 3. Real-time processing, 4. Inline processing. Lalu selanjutnya komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi. Yang pertama itu ada dokumen sumber, yang kedua jurnal dan register, yang ketiga buku besar dan arsip, yang keempat laporan dan dokumen, yang kelima bagian perkiraan dan kode lainnya, keenam rangkaian audit, dan yang terakhir tindakan pengendalian keamanan. Tugas pokok dari sistem pengolahan transaksi yaitu mengumpulkan data dan memanipulasi data. Lalu yang selanjutnya itu otomasi perkantoran atau OA. OA merupakan sebuah rencana untuk menggabungkan dan menerapkan teknologi tinggi dalam memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas dan efektivitas pekerjaan. OA dapat berupa sebuah sistem yang digunakan untuk membuat, menyimpan, mengambil, mengubah, dan mengomunikasikan informasi yang terjadi di perusahaan atau perkantoran. Tujuan otomasi perkantoran memiliki 3 tujuan yang harus diraih, yaitu menggabungkan dan menerapkan teknologi, memperbaiki proses pelaksanaan pekerjaan di kantor, dan meningkatkan produktivitas pekerja dan efektivitas pekerjaan. Selanjutnya yaitu sistem pendukung keputusan atau DDS. Sistem pendukung keputusan adalah suatu sistem berbasis komputer yang ditunjukkan untuk membantu mengambil keputusan dengan memanfaatkan data dan model tertentu untuk memecahkan berbagai persoalan yang tidak terstruktur.
Konsep sistem ini pertama kali diungkapkan pada awal tahun 1970-an oleh Michael S. Scott Morton dengan istilah manajemen decision system. Konsep sistem pendukung keputusan menurut para ahli. Yang pertama menurut Little tahun 1980. Sistem pendukung keputusan sebagai sebuah himpunan atau kumpulan prosedur berbasis model untuk memproses data dan mempertimbangkan untuk membantu manajemen dalam membuat keputusan. Yang kedua menurut Ken tahun 1980, sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer yang dibangun melalui sebuah proses adaptif dari pembelajaran, pola-pola penggunaan, dan evolusi sistem. Yang ketiga, menurut Bonczek tahun 1980, sistem pendukung keputusan adalah sebagai sebuah sistem berbasis komputer yang terdiri atas komponen-komponen, antara lain komponen sistem bahasa, komponen sistem pengetahuan, dan komponen sistem pemrosesan masalah yang saling berinteraksi satu sama dengan yang lainnya. Yang keempat, menurut Hick tahun 1993, sistem pendukung keputusan sebagai sekumpulan tools komputer yang terintegrasi dan mengizinkan seseorang decision maker untuk berinteraksi langsung dengan komputer untuk menciptakan informasi yang berguna dalam membuat keputusan semi terstruktur dan keputusan tidak terstruktur yang tidak terantisipasi. Sistem pendukung keputusan dapat ditulis sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membantu manajer membuat keputusan. Sebuah proses yang menggunakan DDS memiliki beberapa komponen, antara lain dialog, model, database, dan data. Selanjutnya yaitu sistem pendukung eksekutif. Sistem pendukung eksekutif adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna mengubah data perusahaan menjadi laporan tingkat eksekutif yang dapat diakses dengan cepat, seperti yang digunakan oleh Departemen Penagihan, Akuntansi, dan Kepegawaian. Sistem pendukung eksekutif meningkatkan pengambilan keputusan bagi para eksekutif. Sistem pendukung eksekutif adalah alat pelaporan atau perangkat lunak yang memungkinkan untuk mengubah data organisasi menjadi laporan ringkasan yang berguna. Laporan-laporan ini umumnya digunakan oleh manajer tingkat eksekutif untuk diakses cepat ke laporan yang datang dari semua tingkat dan departemen perusahaan seperti penagihan, akuntansi biaya, kepegawaian, penjadwalan, dan banyak lagi. Keuntungan dan kerugian menggunakan sistem pendukung eksekutif. Yang pertama, keuntungannya, yaitu mudah digunakan oleh eksekutif tingkat atas, kemampuan untuk menganalisis tren, argumentasi kemampuan kepemimpinan manajer, meningkatkan pemikiran pribadi dan pengambilan keputusan, kontribusi terhadap fleksibilitas dan pengendalian strategis, meningkatkan daya saing organisasi di pasar, instrumen perubahan, peningkatan cakrawala waktu eksekutif, dan yang terakhir sistem pelaporan yang menjadi lebih baik. Selanjutnya kerugiannya yaitu fungsinya terbatas, sulit untuk mengukur manfaatnya, eksekutif mungkin menghadapi kelebihan informasi, sistem mungkin menjadi lebih lambat, sulit untuk menyimpan data saat ini, lalu dapat menyebabkan data kurang dapat diandalkan dan tidak aman, dan yang terakhir yaitu biaya berlebihan untuk perusahaan kecil. Tujuan dari sistem pendukung eksekutif adalah untuk mengintisarikan informasi dari berbagai sumber, kemudian diberikan kepada manajer tingkat atas. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak salah perkataan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.